Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 24782064. Di sini saya akan melakukan hands-on analisis regresi menggunakan dataset World Energy Consumption. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami konsep dasar analisis regresi linear, yang kedua mampu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen, yang ketiga mampu membangun model regresi linear berganda, dan yang keempat menganalisis hasil output regresi, yang kelima melakukan uji asumsi klasik, dan yang keenam menarik kesimpulan dan interpretasi. Pada video hands-on ini berisi penjelasan penentuan variabel dependen dan independen hingga interpretasi. Langsung aja di sini. Tahapan analisis regresi, kita ke tahap A terlebih dahulu. Di sini tahap A yaitu identifikasi variabel. Di sini pertama ya, import library yang diperlukan seperti pandas, numpy, matplotlib, seaborn, dan statmodel. Kemudian baca dataset World Energy Consumption.csv. Setelah itu pilih kolom penting, yaitu yang ada population, GDP, biofuel consumption, solar consumption, wind consumption, primary energy consumption. Kemudian bersihkan datanya dengan drop na agar tidak ada nilai kosong. Kemudian variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi adalah primary energy consumption, sedangkan variabel independennya adalah population, GDP, biofuel consumption, dan solar consumption. Setelah data siap, ini akan menampilkan 5 baris pertama untuk memastikan semuanya sudah benar dan siap digunakan untuk analisis regresi. Kemudian di tahap B, tujuan dari analisis regresi yang akan dilakukan. Nah, tahap ini menjelaskan arah penelitian, yaitu untuk memprediksi total konsumsi energi utama dunia berdasarkan faktor ekonomi dan energi terbarukan output. Nah, tujuan ini menjadi dasar agar model yang dibuat memiliki arah yang jelas, yakni mengetahui sejauh mana pengaruh populasi, GDP, dan konsumsi energi terbarukan terhadap total konsumsi energi dunia. Kemudian yang C, tahap C, buatlah model regresi linear berganda. Di tahap C, di sini membuat model regresi linear. Data dibagi menjadi 2 bagian menggunakan fungsi train, test split, 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Di sini menggunakan linear regression dari pustaka Scikit-learn untuk membuat model, lalu latih model menggunakan model fit X train Y train. Jika berhasil akan muncul pesan model regresi linear berganda berhasil dibuat. Model ini sekarang sudah siap digunakan untuk analisis dan prediksi. Kemudian di tahap D, yaitu lakukan analisis regresi. Untuk mendapatkan hasil statistik yang lengkap, kita menggunakan metode ordinary.
least square atau OLS dari pustaka Stats Model Code. OLS model SMOLS ini digunakan untuk membuat model dan OLS model summary untuk menampilkan hasilnya. Di sini outputnya menampilkan nilai koefisien, p-value, R-squared, dan F-statistik. Dari hasilnya terlihat bahwa setiap variabel independen memiliki koefisien positif dan sebagian besar memiliki p-value di bawah 0,05, artinya variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap konsumsi energi utama dunia. Selain itu, nilai R-squared mendekati 1, menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Dan lanjut ke tahap E, lakukan prediksi 5 periode ke depan. Nah, di tahap E, nah, kita lakukan prediksi menggunakan 5 data terakhir dari dataset. Kita ambil 5 baris terakhir dengan H-style 5 nih. Lalu gunakan model predik untuk memperkirakan nilai dan primary energy consumption. Outputnya menampilkan tabel berisi data input dan hasil prediksinya. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu memperkirakan konsumsi energi berdasarkan faktor ekonomi dan energi terbarukan dengan cukup akurat. Selanjutnya, tahap F, tampilkan dan interpretasikan hasil yang meliputi nilai koefisien regresi, nilai korelasi antar fitur, nilai R-squared, uji signifikan, dan uji asumsi. Nah, analisis korelasi antar variabel menggunakan heatmap dari Seaborn, yaitu kodenya SNS heatmap Core. Nah, menghasilkan peta warna yang menunjukkan hubungan antar variabel. Warna merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif. Dari hasilnya terlihat bahwa variabel GDP dan population memiliki korelasi paling kuat dengan primary energy consumption. Artinya semakin tinggi GDP dan populasi, semakin besar pula konsumsi energi utama dunia. Interpretasi koefisien dan signifikansi. Tahap ini digunakan untuk melihat lebih detail pengaruh masing-masing variabel. Kita ambil koefisien dan p-value dari model OLS, lalu tampilkan hasil interpretasinya satu persatu. Setiap variabel yang memiliki p-value 0,05 dianggap signifikan. Dari hasilnya, semua variabel memiliki koefisien positif, yang berarti hubungan antara variabel independen dengan konsumsi energi bersifat searah. Ketika GDP, populasi, biofuel atau energi surya meningkat, maka konsumsi energi utama juga meningkat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan energi terbarukan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan konsumsi energi dunia. Kemudian uji normalitas residual. Tahap terakhir pada bagian ini itu uji normalitas residual.
menghitung selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, lalu menampilkan histogram dan Kiki plot. Untuk melihat distribusinya, jika residual membentuk pola seperti kurva lonceng nih, dan titik-titik pada Kiki plot mengikuti garis diagonal, maka data residual berdistribusi normal. Hasil plot menunjukkan bahwa distribusi residual cenderung simetris dan mengikuti garis diagonal, artinya model sudah memenuhi asumsi normalitas dan hasil regresi dapat dipercaya. Nah, ini untuk uji multikolinearitas. Ada uji heterostadisitas dan uji autokorelasi. Nah, dari hasil analisis ini tahap game sudah membuat kesimpulan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hasil analisis. Nah, dari hasil analisis kita dapat menyimpulkan bahwa variabel populasi, GDP dan konsumsi biofuel dan konsumsi energi surya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi energi utama dunia. Nah, model ini memiliki nilai R² yang tinggi dan lolos uji normalitas, sehingga dapat digunakan untuk prediksi dan analisis kebijakan energi global. Demikian hands-on regresi linear saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.